Oke, oke. Aku mulai ya. Nah, pernah lihat ini nggak? Oke. Ada yang tahu ini siapa? Boleh chat di kolom chat. Ada yang tahu ini siapa? Conan ya. Ini kayaknya kalian nggak, aku nggak tahu generasi tahun berapa kalian ini. Oke, Yudi. Ah, ini aku nggak tahu nih Yudi. Oke, benar ya. Ini detektif. Ini Conan ya. Conan tuh detektif ya, benar ya? Kayak gitu. Oke. Nah, pernah lihat ini nggak sih? Kira-kira kalau kalian lihat gambar nih, kalian eh, yang ada di pikiran kalian ini siapa gitu? Ini apa? Chat ya guys. Ada yang tahu? Kalau kayak gini apa? Orang lagi kepoin tetangga. Belum pernah lihat orang lagi ngintip. Oke. Oke, sebenarnya ini tuh gambarnya spy, tahu mata-mata gitu ya. Intelijen gitu. Jadi dia lagi nengok gitu. Wah, dia lagi mata-matain gitu. Ya, orang lagi ke poin tetangga itu juga intelijen itu sebenarnya. Tapi sayangnya intelijennya hanya untuk kompleks gitu. Oke, pernah lihat gambar ini nggak kalian? Menurut kalian ini apa nih? Yang kayak gini. Ada yang tahu nggak? Ini random aja ya. Apa yang dipikiran kalian, kalian coba share aja ya yang kalian tahu. Investigasi, CSI. Yap, benar. Jadi ini tuh CSI, crime, eh, apa ya? Aku lupa lagi CSI-nya. Pokoknya investigation ya. Pokoknya like ya forensik gitu. Jadi kayak misalnya ada pembunuhan gitu ya, atau ada kecelakaan. Nah, yang mungkin konspirasi mereka tuh akan cek gitu. Nah, sama satu lagi nih, pernah lihat ini nggak di film-film gitu? Pernah ya? Ini tahu nggak apa kalian? Ada yang tahu? Ini tuh red line. Red line nih kayak One Piece nih. Jadi ini sebenarnya investigation board gitu ya. Jadi gambar-gambar yang aku tunjukkan ke kalian dari gambar 1 sampai 4 ini sebenarnya menggambarkan siapa itu researcher gitu. Jadi researcher itu like detektif, researcher itu like mata-mata spy. Jadi kalau kayak kita mau bertempur gitu, kalau kerajaan-kerajaan dulu kita mau kalahkan suatu benteng gitu, kita harus utus mata-mata untuk lihat, kita mau menyerang dari pintu mana nih, dari pintu depan atau pintu belakang gitu, kita utus ya. Jadi spy harus bisa menyamar gitu. Dan ini nih kayak CSI forensik, kita harus bisa membedah itu. Sama yang ini gitu, ada investigation board, kita harus bisa mappingin gitu. Nah, UX researcher sebenarnya berhubungan dengan gambar-gambar yang ini gitu. Oke, jadi kalau kalian tahu ini investigation board ini sebenarnya adalah brainstorming gitu. Jadi kalau misalnya ya kalian tahu UI UX design itu dia berkutat dengan desain di Figma, UX researcher bukan, UX researcher nggak pegang desain, bukan nggak pegang desain, dia nggak berkutat dengan desain, tapi dia berkutat dengan kayak gini, notes gitu, mapping insight kualitatif gitu. Jadi jangan berpikir UX research, UX design kan itu pegang desain ya. Kalau researcher itu apa ya? Ya ini gitu. Kita berkutat dengan data-data atau temuan-temuan yang kita temukan di lapangan gitu. Dan kita mappingin siapa nih pelakunya, apa nih masalahnya, apa sih sebenarnya yang jadi needs-nya user gitu. Nah, sebenarnya apa UX researcher itu? Nah, UX researcher ini sebenarnya ada banyak ya pengertiannya. UX researcher itu sebenarnya proses di mana kita bisa gathering insight gitu about user behavior, needs, pain point, dan kita cari feedback gitu. Jadi UX researcher itu berkutat dengan insight. Insight-nya itu dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif kayak gitu. Nah, goalnya apa? Biar kita bisa memahami user dan kita bisa mendapatkan konteks dan perspektif dari user untuk sebenarnya satu tujuannya. Kita bisa build produk yang user center gitu. Dulu waktu aku pertama kali belajar UI UX di Purwadika gitu ya, itu metode yang dipakai ke kita itu adalah user center design. Mungkin kalian sering belajar design thinking kan. User center design itu memang kita fokusnya ke user. Jadi setiap kali aku ngasih request,
oh ini insight-nya kayak gini nih. Ini sebenarnya kita bisa improve dari sisi, waktu itu case kita tentang ini GoFood ya, food delivery. Kita bisa improve dari sisi driver nih, kayak gini nih. Tapi selalu diarahkan nggak, fokus ke user dulu, fokus ke user dulu, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja, design thinking juga itu fokus juga ke user, kayak gitu. Nah, sekarang aku akan jelasin nih. Kalau di design thinking, user research atau UX researcher itu berperan di bagian mana aja sih sebenarnya? Gitu. Itu kan jadi pertanyaan kalian gitu. Karena kita selama ini bikin case study, ya udah kan, kita bikin dari awal, dari empathize, define gitu ya. Ideate, prototype, and test gitu. Tapi UX researcher itu perannya ada di mana? Gitu. Di 5 bagian ini. Sebenarnya UX researcher itu berperan di semua bagian gitu. Jadi kalau kalian berpikir, oh UX researcher itu kan cuma untuk tes doang. Dia cuma berperan untuk conduct usability testing. Jangan salah loh. Di bagian idiot, aku pernah ngetes. Aku pernah bikin UT testing di bagian idiot. Jadi nggak harus tunggu masuk ke tes. Cuma memang benar, yang lebih majority-nya itu ada di tes. Jadi peran UX researcher itu pertama dia ada di empathize di awal karena dia mau sifatnya dia mau discovery opportunity, problemnya user itu apa. Oke, dan kedua itu dia ada di tes gitu. Ketika produknya udah jadi dalam bentuk perwarupa, dalam bentuk prototipe, kita akan tes seberapa berguna nih apa namanya produknya kita, seberapa produk kita bisa dipakai untuk user gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada 2 yang majority itu di empathize sama tes. Tapi sebenarnya dia berperan di semua fase, bahkan berkolaborasi gitu ya. Oke. Sampai di sini so far masih mengikutin ya, guys. Oke, jadi biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi gitu. Nih, oke. Nah, kenapa harus di empathy stage gitu? Jadi sebenarnya gini, empathy stage itu semacam itu kayak first stage di mana kita akan melakukan conduct research gitu. Jadi kalian harus tahu user research itu ada 2. Ya, yang pertama adalah empathizing, ya, discovery, dan kedua itu adalah testing. Gitu. Jadi dua tipikal itu sebenarnya. Jadi pertama kita discovery, setelah itu kita testing. Nah, biasanya orang sering familiar dengan testing. Kalian udah tahu lah metode-metodenya, tapi jarang orang yang ngebahas atau jarang mungkin kita tahu empathy stage itu apa, seberapa penting gitu. Nah, sebenarnya gini, empathy stage itu kita tuh kayak conduct research dari awal, kita bisa tahu nih user needs-nya dari pengguna gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngerti apa sih sebenarnya experience pengguna, motivasinya pengguna, problemnya pengguna gitu. Nah, jadi di sini ada quotes nih. If you want to build a product that's relevant to people, you need to put yourself in their shoes. Jadi maksudnya gini, kalau kalian mau bisa menciptakan produk yang relevan dengan pengguna, kalian harus taruh apa ya, sepatu kalian itu di sepatunya user gitu. Jadi kalian harus taruh kakinya kalian itu di sepatunya user, baru kalian bisa paham gitu. Oh, user ini kenapa user itu nggak bisa jalan jauh ya, karena mungkin sepatunya itu kayak nggak nyaman gitu, kayak keras bantalannya gitu. Jadi kita harus taruh dulu, memposisikan diri kita itu ke dalam posisinya user. Empathy, oke, itu berbeda dengan simpati. Itu yang sering kali orang salah tuh. Simpati itu misalnya ya, teman kalian baru diputus pacar gitu. Kayak dia curhat sama kalian, lu gimana nih? Aku tidak bisa hidup tanpa dia gitu. Nah, kalian simpati dengan dia. Oh ya sudah gini, daripada kamu stres, yuk kita jalan-jalan gitu ya. Kita jalan-jalan, kita nongkrong. Itu simpati. Yang kayak gitu. Tapi kalau empathy, ketika dia ngomong tentang masalahnya dia ke kalian, kalian nggak akan kasih solusi atau kalian nggak akan kasih action di situ. Kalian akan berusaha diam dulu, merenung. Kalian akan posisikan diri kalian di posisinya dia, sambil kalian bisa merasakan perasaannya dia itu seperti apa. Itu yang namanya empathy. Gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat, kalian cari-cari data di Play Store gitu ya. Oh, ini bagian dari empathy, Kak. Gitu. Oke, solusinya adalah ini. Bisa jadi kalian bukan melakukan empathy,
tapi kalian cuma melakukan simpati di situ. Oke, nah gini, roadmap dari UX research itu sebenarnya terdiri dari 4 ini, gitu ya. Apa yang UX research lakuin itu ada di 4 ini sebenarnya, gitu. Oke, yang pertama itu adalah planning, oke. Kedua itu adalah gathering. Ketiga itu adalah analyzing, dan keempat itu adalah reporting. Jadi UX research itu ada di 4 fase ini sebenarnya. Dia ngelakuin ini, oke. Nah ini tuh mirip ya, ini berlaku bagi di fase empathize sama di fase testing ya. Jadi di planning dia akan ngedefine, dia akan ngebuat research plan. Nah itu yang kita akan bahas hari ini ya. Nah terus di gathering, nah di situ user akan mulai cari data nih. Dia akan collection data-datanya. Dia akan lihat seberapa berkualitas data ini. Gitu. Terus ketiga, analyzing. Dia akan sintesis data-datanya. Dan terakhir adalah reporting. Gitu. Nah, yang kita mau bahas hari ini sebenarnya itu lebih fokus ke planning. Gitu. Dimana di saat kita mau planning, kita tuh harus buat sebuah dokumen rencana riset. Gitu. Oke, nah jadi output dari planning ini itu kita akan ngebuat discussion plan, discussion guideline, and stimulus ya kalau kalian tahu ya. Gitu. Nah, kenapa sih harus melakukan planning? Kenapa harus buat research plan? Nah, karena ada kata-kata yang bilang good design start with good planning. Kalau kalian lihat baca apa namanya status aku di LinkedIn ya, itu yang restoran Prancis sebelum mereka menyajikan makanan, mereka itu akan sediakan bumbu-bumbunya dulu gitu. Terus mereka akan atur nih misalnya apa ya, spatulanya itu ditaruh di sebelah mana gitu-gitu. Jadi itu akan membantu mereka untuk si chef-chefnya ini untuk bisa cepat gitu nyajiin makanan. Gitu. Itu namanya jadi good starts with good planning. Kayak gitu. Sama ya kalian mau pergi jalan-jalan contohnya ya ke Bali gitu. Kalian kan harus perkirakan nih kalian waktunya berapa hari, duitnya kalian tuh berapa, resource-nya kalian, berapa orang yang kalian bawa, kalian mau kemana saja, itinerary-nya mau kemana. Jadi itu. Gitu. Oke, sekarang aku balik lagi. Nah, kenapa kita harus buat research plan gitu? Karena research plan itu sebenarnya kayak panduan untuk si researcher-nya. Tapi kadangkala orang sering salah nih. Mereka berpikir dokumen research itu cuma dokumen yang memang hanya dimiliki oleh seorang researcher-nya gitu. Padahal sebenarnya dokumen rencana riset atau research plan itu tuh adalah dokumen yang kita share juga ke stakeholder gitu untuk mereka itu bisa set align expectation yang sama sehingga mereka bisa tahu nih apakah kita udah berjalan di right track gitu, dan dokumen itu juga dipakai untuk bisa komunikasikan ke stakeholder dan ke clients gitu. Jadi dokumen research plan itu tidak dimiliki oleh hanya researchernya aja gitu, tapi di share juga ke stakeholdernya gitu. Aku nggak tahu kalian apakah kalian udah pernah ngebuat research plan gitu, atau mungkin kalian solo designer di company-nya kalian gitu ya. Ya beda-beda lah ya gitu, karena memang kalau kalian baca tentang UX maturity itu ya memang dilihat juga dari sisi organization-nya gitu. Tapi apakah kita harus membuat research plan setiap kali kita mau bikin riset? Yes. Karena apa? Sekalipun riset kalian cuman kecil, tapi kalian mungkin cuman ya kalian cuma mau nyari tahu aja berapa orang yang pakai, kenapa orang suka dengan fitur ini gitu. Nah, itu harus kalian buat gitu. Karena satu kali misalnya ya kalian di tahun-tahun berikutnya ingin lihat lagi kenapa fitur ini bisa ada, kalian bisa lihat dari rencana risetnya kalian. Gitu. Oke, jadi ketika kalian pertama kali terima project brief, oke, pernah kan kalian terima project brief, gitu, oke, kalian harus ngebuat research plan sebelum kalian turun untuk conduct research, gitu ya. Jadi jangan kalian langsung, oh gua dapat project ini dari atasan gua, dari leader gua gitu, ya udah, gue langsung turun aja untuk ngelakuin conduct research, gue langsung cari partisipannya. Nah itu kalian nggak punya guideline kalau kayak gitu. Kalian nggak tahu nanti ketika kalian udah turun ke lapangan, pertanyaan apa yang kalian bakal tanyakan. Bahkan objektifnya kalian nggak tahu. Jadi selalu buat research plan gitu.
Nah, ada 7 komponen sebenarnya, tapi bisa lebih ya. Ini jangan kalian ngatain, bilang, oh ini saklek dikasih Kak Fendi ini, harus poin-poin ini tuh harus ada di dalam research assessment. Enggak, sebenarnya bisa beda. Kemarin aku story di IG, aku bilang ada beberapa poin yang kadang-kala sering dilewatkan oleh si researcher, tapi hari ini aku cuma ngasih poin-poin ini aja gitu ya, yang mungkin jadi poin-poin utama, karena menurut aku kalau aku ngebahas yang lebih deep itu kita butuh waktu yang lama gitu. Jadi beda-beda ya research plan-nya, setiap perusahaan tuh beda-beda. Jangan kalian bilang oh ya ini kayak gini. Nah, habis ini aku bakal demoin ke kalian ya. Oke, jadi gini, di research plan itu ada background, oke, terus ada objektif, ada research question, ada research area. Nah, kalian mungkin ambigu kan, kalian mungkin bingung kan, ini research area maksudnya apa? Gitu, karena selama ini kalian cuma langsung masuk dari research question ke interview question kan. Nah, kalau kalian baca post aku di LinkedIn, aku pernah bilang ada namanya yang sering metode yang aku pakai itu connection bridge. Nah, connection bridge dari research question ke interview question itu adalah research area. Kalian pernah nggak sih kayak, kalian udah tahu nih objektifnya apa? Misalnya understanding user behavior and perspective about healthy lifestyle contohnya. Tapi kalian nggak bingung untuk generate pertanyaannya interview kalian. Ada kan yang kayak gitu kan? Itu karena kalian nggak bikin jembatannya itu gitu. Nah, jembatannya itu adalah research area gitu. Nah, terus jadi dari research area, interview question, hipotesis, metodologi ya, sembari ya perintilan-perintilannya lah ya, partisipan kriteria, timeline and budget. Kemarin aku pernah bilang bahwa ada poin di research plan itu yang namanya research ethics. Nah, itu aku nggak cantumin di sini. Research ethics itu juga kenapa research ethics itu kayak jarang kita lihat di research plan gitu. Karena sebenarnya research ethics itu kalau researchernya udah biasa conduct research, dia udah tahu ethics-nya apa gitu. Tapi aku mau spill nih ke kalian. Mungkin ini nggak ditaruh sini, tapi aku ngasih tahu. Research ethics itu sebenarnya adalah etikanya kita ketika kita conduct research sama user. Itu harus ditulis juga. Contoh misalnya jangan chat user, jangan chat responden atau partisipan jam 12 malam. Itu kan udah lewat tuh. Itu ethics. Kayak gitu. Terus jangan mulai untuk merekam sesi kalau partisipan tidak mengizinkan kalian untuk merekam gitu. Jadi sebelum kalian belum minta izin ke dia. Nah, hal-hal yang sifatnya kayak gitu ethics. Nah, jadi kadang-kala kita nih as a researcher ya, kita pokoknya terlalu fokus gimana gue bisa conduct data dari dia, gimana gue bisa dapatin dia, gimana dia bisa hadir di dalam sesi interview gue. Tapi kita nggak jarang untuk memberitahu hak-haknya partisipan ketika masuk dalam sesi conduct research-nya kita itu. Gitu. Nah, makanya aku harus ngasih tahu bahwa jadi jangan juga kayak kalau kalian terlalu fokus ke bagaimana kalian bisa dapat data gitu ya, kalian terlalu fokus ke poin-poin ini tapi kalian lupa yang namanya ethics gitu. Walaupun ethics itu jarang dibahas, jarang ditulis, tapi aku tahu ada namanya ethics gitu. Jadi research ethics itu punya kayak etika lah, gimana kita conduct research sama dia kayak gitu. Oke. Nah, jadi sekarang aku mau demo nih karena aku bilang tadi aku tipikal orang yang bukan bikin ya slides gitu. Nah, sekarang di demo ini teman-teman aku meminta kalian untuk bisa lebih aktif, oke, thinking. Nah, ini mungkin waktu kita terbatas, jadi aku nggak bakal nunggu terlalu lama kalian, aku langsung akan ngasih tahu jawabannya kayak gimana. Nah, oke, jadi aku udah siapin InVision di sini yang bakal kita bikin. Aku juga ada case di sini. Nah, di sini aku mau bilang ke kalian ya, sebenarnya research plan ini gampang untuk dibuat gitu. Dari background, objektif, research question, research area, ini sebenarnya gampang. Cuma yang jadi problem itu adalah yang paling krusial itu ada di 3 hal ini loh. Pertama ya, interview question nggak usah aku ajarin, kalian tahu bikinnya gitu. Yang paling krusial itu ada 3 ini, di objektif, yang di research question dan research area itu paling stres gitu. Aku kalau kalian mau define research question, bikin research plan itu paling stres gitu. Pernah nggak sih kalian kalau brainstorming ya, terus kalian mau bikin problem statement, pernah nggak kayak gitu? Itu kan stres ya. Gimana nih kata-katanya?
kayak gitu itu. Nah, di sama juga di sini tuh tahap yang paling stress out gitu. Cuma aku punya cara sendiri untuk aku bisa connecting bridge gitu, gua berdiri di titik A nih, gimana gua bisa sampai ke situ. Nah, gua akan bangun jembatannya gitu. Nah, jembatannya itu apa? Nah, kalian harus bisa thinking gitu ya, thinking runut gitu di sini. Jadi jangan kalian dari objektif kalian langsung pindah gitu ke interview question, ya nggak bakalan tepat lah pertanyaan-pertanyaan kalian, karena kalian udah langkah 2 step itu gitu. Oke, sekarang aku bakal spill nih. Ada case di sini. Oke. PM, Product Manager, and Business Team is planning to launch new app. Oke. Nah, namanya itu FitBody. Oke, jadi nama apps-nya itu FitBody. Apps that tracks diet and exercise. Jadi dia bisa, apps-nya itu bisa tracks diet dan latihan ya. Nah, apps ini itu mentargetkan young adults umur 18 sampai 35 years old di Indonesia. But the early MVP atau minimum viable product will be targeting to Jabodetabek first. Oke, maksudnya ya dia bikin app ini tuh untuk anak muda umur 18 sampai 35, tapi early MVP-nya dia targetkan dulu ke Jabodetabek. Artinya anak muda untuk khusus Jabodetabek ya. Nah, research is needed to investigate what best value proposition we should offer, how to tap the segment. Jadi research ini tujuannya untuk menginvestigasi apa sih value proposition yang cocok untuk kita tawarkan ke umur 18 sampai 35 yang tinggal di Jakarta itu. Oke, dan bagaimana kita bisa tap to segment, masuk ke dalam segmen itu. Nah, sama juga kan mereka baru bikin apps nih, mereka belum kebayang fiturnya apa. Jadi di sini, and which basic feature yang harus ada di MVP. Gitu. Jadi fitur dasar apa yang harus ada di MVP? Kalau misalnya kayak misalnya Gojek gitu contohnya, fitur utamanya adalah bisa set pick up point sama destination point. Udah, pesan kan, ketemu driver, itu fitur utamanya. Gitu. Nah, kalau di FitBody ini aplikasi untuk diet and exercise, fitur intinya itu apa? Gitu. Nah, jadi di sini design team has a create early prototype the app. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kalian terima brief kayak gini, research objektifnya itu apa? Itu kan yang jadi bingung kan? Nah, aku langsung spill ya ke kalian. Oke. Nah, pertama sebenarnya research objektif yang pertama untuk kalian bisa cari tahu ini sebenarnya objektifnya itu apa ya, kayak gitu. Nah, itu kalian harus paham dulu nih sebenarnya tujuan dari riset ini tuh apa gitu ya. Oke, jadi kalau kalian terima project background seperti ini, nah kalian cara berpikirnya ya untuk bisa generate research objektif itu kalian tuh harus kayak gini, kayak piramid gitu. Ntar aku gambar ya. Jadi kalian harus kayak gini. Oke, jadi piramid kan dari bawah besar mengkerucut ke atas ya. Tapi kalau ini tuh kalian harus mengkerucut ke bawah. Oke, paham? Jadi cara berpikirnya kalian tuh harus kayak gini. Jadi ketika kalian terima brief, misalnya ya, tentang FitBody, maka research objektif pertamanya itu, satu, itu sebenarnya adalah memahami user habit. Nah, aku langsung tulis aja. Ya. Jadi, understanding user habit and behavior, including challenge in achieving healthy lifestyle to help identify fit body positioning. Jadi jangan langsung arahkan ke, jangan langsung arahkan ke aplikasi fit body-nya. Walaupun di sini memang ada tulisan fit body gitu. Tapi arahkan dulu ke general dulu gitu. Jadi generalnya apa? Misalnya kayak di sini kan dibilang apps-nya ini kan untuk diet and exercise. Oke. Berarti jangan langsung arahkan ke fitur gitu. Nah, aku pernah ya ngajar tentang research plan, terus jadi waktu itu case-nya itu tentang mengidentify bagaimana Google Home, tahu ya Google Home, Google Nest yang bisa ngomong-ngomong itu loh. Google-nya itu bisa membantu penderita Alzheimer. Penderita Alzheimer tuh orang-orangnya sering lupa gitu ya. Dia sering kan kalau minum obat dia sering lupa gitu ya. Jadi gimana nih? Nah, jadi waktu itu
student-student aku langsung generate research objektifnya, bagaimana mencari tahu fitur Google Alzheimer bisa membantu pengguna. Lah, itu langsung fokus ke si fiturnya, langsung fokus ke alatnya. Jadi ketika kalian dapat project kayak gini, jangan langsung kalian fokus ke fiturnya gitu. Kalian fokus dulu ke people-nya, general dulu. Jangan dulu pikirin itunya. Itu yang makanya seringkali bias tuh di situ. Jadi just hitung dulu yang secara general. Oke. Nah, nanti lama-lama baru semakin spesifik. Nah, sekarang research objektif yang kedua itu apa ya? Nah, kedua ini sebenarnya masih general tapi udah mulai spesifik gitu. Yang kedua adalah understanding needs towards diet tracker app, diet and exercise. Jadi kita cari tahu nih sebenarnya needs-nya si pengguna untuk gunakan tracker app itu apa. Jadi ini belum difokusin ke FitBody, oke? Masih dia memang udah menggunakan aplikasi, oke? Dia diet tracker menggunakan aplikasi, tetapi aplikasinya general gitu. Jadi bukan fokus ke ini ya, bukan fokus ke FitBody-nya gitu. Jadi masih general. Oke. Mudah-mudahan aku tepat waktu ya, karena kalau kayak gini nih agak lumayan. Oke, dan terakhir itu apa? Oke. Nah, terakhir research objektifnya itu adalah identify solusi apa yang bisa kita hadirkan, oke, atau solusi apa yang mengidentifikasi solusi apa yang sudah dihadirkan di market, yang sudah ada di market gitu ya. Dan jadi bagaimana nih posisinya FitBody ngambil posisi, misalnya kayak kalian mau bikin aplikasi ride hailing kayak Gojek gitu ya. Nah, kita harus cari tahu nih, Gojek ini kan udah bahasanya kompetitor ya, mereka udah punya solusi lah di market gitu. Nah, sekarang kita mau nyari tahu kalau mereka, kita kan nggak mungkin ya memberikan solusi yang sama kayak mereka gitu, karena mereka udah lebih dulu ada di market gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti posisinya kita seperti apa nih gitu. Jadi bisa jadi nih kita kasih solusi yang sama tetapi audiensnya berbeda, atau kita mau balik gitu, audiensnya sama solusinya berbeda gitu. Jadi jangan, kalau bikin research objektif itu jangan langsung fokus ke general. Jadi cara thinking berpikirnya, connecting bridge-nya itu harus dari general, oke, ke spesifik. Gitu. Misalnya kalian lah, contoh, aku satu kali, aku misalnya kalian ya disuruh untuk conduct research, tapi fitur yang kalian mau conduct itu adalah fitur di dalam fitur. Itu gimana tuh kalau kayak gitu research-nya? Jadi sama sih sebenarnya dari general ke spesifik. Jadi jangan dulu fokus ke fitur di dalam fiturnya itu, tetapi fokus ke fitur yang di pertamanya itu. Contohnya kayak misalnya Gojek ya, gitu. Dia punya apa di situ? GoPay, gitu ya. Atau dia punya GoFood. Nah, GoFood itu kan sebenarnya fitur di dalam biasanya secondary product, secondary fitur lah. Kayak gitu. Jadi jangan kalian langsung fokus ke secondary itu, fokus dulu yang pertama. Cari tahu dulu, bisa jadi ada kaitannya. Kenapa orang-orang yang sering pesan ride hailing, sering pesan transportasi online, kenapa mereka mau pesan GoFood? Gitu. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ya. Ini aku agak harus sedikit cepetin. Nah, berikutnya adalah research question. Gitu. Research question itu adalah big question dari pertanyaan, dari pertanyaan yang kalian ingin mencari tahu gitu. Jadi saya gini, research question itu kayak big question dari dari riset yang kalian ingin lakukan gitu. Jadi ini kadang-kadang sering keputar nih gitu. Research question dipikirnya itu interview question, bukan kayak gitu. Nah, research question itu kayak gini. Research question itu kita generate dari research objektif ini gitu. Jadi kita connecting bridge-nya dari sini gitu ya. Nah, jadi misal nih kalau kayak gini nih, research objektifnya apa ya? Kayak gitu. Nah, research objektifnya research question-nya itu bisa misalnya kita kayak misalnya contoh ya, misalnya kayak how user daily activity. Oke. Nah, how user daily activity. Nah, ini kan masih masuk nih. Jadi research question-nya. Tapi gini guys, aku cuma mau bilang ya, kalau kalian cara generate-nya seperti ini, itu terlalu lebar gitu.
Jadi kayak kalian mau langkah dari 1 ke 10, kalian langsung kalian nggak 1 2 3 gitu. Kalian langsung dari 1 sampai 10. Jadi kalian kalau dapat case kayak gini ya, kalian harus define dulu yang namanya itu research area gitu. Jadi research area di sini. Oke. Atau yang kita kenal sebagai area exploration. Oke. Sabar ya. Aku fokus ke sini dulu. Oke, area of exploration. Jadi define dulu yang di sini nih. Kayak gitu. Misalnya, oke, aku coba bikin ya. Jadi ini aku bikin ulang. Wait. Ini research objektif 1. Aku biasanya bikin menyamping sih, bukan turun ke bawah ya. Oke, sekarang kita mau define nih. Apa namanya? Research areanya itu apa? Oke. Berarti pertama ya, research area yang untuk research objektif pertama itu tuh bisa yang pertama demografi gitu. Demografi. Jadi misalkan kayak gini nih, kayak user understanding user habit and behavior. Nah, kita harus ngerti dulu demografinya user tuh apa kayak gitu. Terus kedua, bisa juga nih kita area eksplorasinya itu adalah healthy lifestyle, habit and behavior. Itu kedua. Kayak gini. Oke. Jadi area-area, jadi kita kerucutin nih dari research objektif terlalu lebar, kita kerucutin dulu ke sini. Jadi sebelum kita bikin question, bikin ini dulu. Gitu. Nah, ketiga, untuk misal, oke, itu dulu kali ya. Nah, sekarang gini, setelah kita dapetin research area ini, oke, nah apa yang kita lakuin? Ya baru kita bikin yang tadi research question. Kayak gitu. Oke. Nah, baru kita bikin research question. Ingat ya, research question itu bukan interview question. Gitu. Jadi misalnya tadi kan area exploration-nya adalah ini healthy lifestyle and habit gitu. Jadi kita terjemahin nih jembatannya connecting bridge lagi gitu. Oke, berarti research question-nya adalah ini nih. How do user perceive healthy lifestyle? What do they perceive an ideal standard? Jadi kayak gimana nih kita mau nyari tahu standarnya user untuk ini hidup sehat gitu. Dan misalnya kita bisa tanyakan juga nih research question yang kedua adalah gini. Gitu. Jadi kalau kalian bikin research question, pertanyaannya itu jangan kayak gini. Misalnya kayak seberapa penting kamu menyadari bahwa hidup sehat itu penting. Nah, itu jangan kayak gitu. Karena kalau research question itu kan dia bukan pertanyaan yang kita tanyakan ke user. Jadi jangan ada kamunya di situ. Tapi caranya adalah bagaimana pengguna menyadari seberapa penting hidup sehat itu. Nah, itu research question. Kayak gitu. Tetapi jangan spesifik gitu. Karena dia masih melebar di sini, masih lumayan general. Kayak gitu. Jadi research question-nya kayak gini. Oke, sekarang dari research question, oke. Nah, ini bisa kita udah dapat nih research area. Nah, turun ke interview question itu kita bikin lagi research areanya gitu. Oke. Nah, turun lagi ke sini, kita bikin lagi nih research area gitu. Nah, jadi ada 2 kali. Gitu. Misalnya tentang how important is lifestyle in user daily life gitu. Oke. Sabar ya. Oke. Nah, research areanya untuk interview question. Nah, itu bisa jadi research areanya ini kan healthy lifestyle user daily life. Nah, itu kita bisa define daily life-nya itu contoh misalnya apa? Sorry. Makanan ya, food consume gitu. Terus kedua nih, kita bisa define lagi misalnya apa nih? Ini aku pakai bahasa Indonesia ya, jam bangun pagi gitu. Nah, jadi nanti ketika kita mau bikin interview question, oke,
Ya, aku selesai dengan ini ya. Itu ketika kita nanti mau bikin interview question, ya udah kita udah tahu nih, udah bisa kelihatan oh food consume. Oke, berarti pertanyaan yang kita tanyakan adalah seputar food consume itu. Kayak gitu. Kita misalnya kita tanya nih ke user, bagaimana cara kamu mengukur nutrisi makanan yang kamu makan setiap hari. Udah, kita udah tahu tuh. Udah dapat kan? Itu. Nah, jadi yang membuat kalian itu sulit karena kalian nggak connecting branch-branch itu. Gitu. Nah, jadi gini sebenarnya. Nah, pertanyaannya gini kan, mungkin yang sering kalian tanyakan. Oke, aku yang untuk metodologi itu pertanyaannya kalian adalah gimana cara cari metode apa yang tepat untuk kita pakai di research itu kan yang jadi pertanyaan kalian juga yang mesti bingung, metode apa kak? Itu sebenarnya gini, kalian mau pakai semua metode pun itu sebenarnya benar-benar aja itu nggak ada masalah gitu. Oke, tapi mencari yang cocok itu yang memang harus tricky. Jadi jangan bilang oh misalnya kayak tadi nih case-nya, oh kita harus pakai kompetitor analis. Itu bisa nggak? Bisa. Semua metode bisa. Gitu. Kalian mau pakai card sorting juga pun bisa di situ. Tapi gini, yang cocok itu belum tentu bisa. Misalnya yang cocok itu yang kita cari gitu ya. Jadi cara untuk bisa menentukan metode apa yang tepat itu lihat dari research question-nya kalian. Gitu. Jadi misal di sini ya, how important a healthy lifestyle in user daily life gitu. Nah, itu kalian bisa pakai ini interview, tanya ke dia kayak gitu. Oke. Nah, terus misalnya ada research, contoh research question-nya adalah kayak misalnya bagaimana ini Pak Kompleks Indonesia, bagaimana kamu bisa bagaimana pengguna bisa mengukur gitu ya, mengukur nutrisi yang ia makan sehari-hari. Nah, ini mirip kayak interview question ya. Kayak gini. Oke, contohnya kayak gini nih. Atau gini, atau kita ganti bagaimana pengguna um, bagaimana bagaimana nutrisi makanan bisa cocok dengan pengguna. Contohnya kayak gini nih. Oke, research question-nya pakai tanda tanya. Oke, bagaimana nutrisi makanan bisa cocok dengan pengguna? Nah, sekarang aku tanya nih, kalian chat ya. Menurut kalian ya, kalau research question-nya kayak gini, metode apa yang cocok gitu? Coba kalian chat. Oke, kira-kira apa nih metode yang cocok? Bagaimana nutrisi makanan? Bagaimana mengetahui? Kalian tahu nutrisi makanan bisa cocok dengan pengguna? Oke, atau kayak gini. Bagaimana pengguna mengatur dan mengukur nutrisi makanan. Oke. Interview FGD. Iya benar, FGD. Itu bisa, jadi ini research question ini tuh dia metodenya itu bisa dua yang menurut aku lebih cocok gitu. Pertama ya interview. Oke. Terus kedua itu sebenarnya bisa yang kalau kalian tahu ya itu namanya diary study gitu atau field study gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena kan di sini nih bagaimana pengguna mengatur nutrisi dan mengukur bagaimana pengguna mengatur dan mengukur nutrisi makanan. Itu berarti apa? Kalian mau nyari tahu kan porsi makanannya dia makan apa? Misalnya pagi ya dia makan misalnya nasi telur gitu. Nah kalian nggak bakal tahu itu kalau kalian nggak lihat cara dia masak. Artinya kalian harus lihat terjun langsung ke rumahnya dia. Oke?
Kayak gitu. Nah, jadi aku cuma mau bilang kalau kalian mau menentukan research metode, tentukan dari research question. Jangan kalian baru bikin research objektif, kalian langsung oh ya ini harus interview nih. Kayak gini, cocok-cocoknya di sini. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak bagaimana pengguna bisa memastikan stok barang di dalam warung itu tersedia. Nah, itu gimana? Itu kan artinya kalian harus lihat di warungnya dia, bagaimana cara dia ngatur stok kan? Itu bisa dengan interview, tapi kalian kan mau lihat bagaimana cara dia ngatur. Jadi gitu caranya. Oke? Lanjut. Oke. Gini. Selanjutnya itu gini. Kan kalian di materinya itu kan ada yang gimana sih kita bisa draft question. Tapi aku tanya dulu nih. Waktu aku sisa berapa menit ya? Kak, biar aku bisa kondisikan. Waktunya ya Kak, kan ini kan kita sampai jam 12. Sebenarnya sih kalau misalnya materi sampai 10.55 sih Kak, udah lewat 2 Udah menit. lewat ya? Oke, aku minta 10 atau 15 menit ya. Bisakah? Paling nanti oh bisa. Nanti Q&A-nya agak mundur dikit aja ya Kak, nggak apa-apa. Oke. Oke. Karena aku harus deliver nih. Gini. Oke. Nah, ini aku akan jelaskan secara lisan, tapi aku akan demonstrasikan ke kalian. Oke. Jadi kalau kalian nggak memperhatikan rugi sih. Itu. Nah, di sini kan bagaimana sih kita bisa create draft question and survey? Sebenarnya gini, kalau kalian mau bikin survei, ada yang pernah bikin survei di sini? Itu kalian cari tahu dulu tuh survei objektifnya apa. Oke. Oke. Nah, survei objektifnya kalian apa? Kalian mau filter partisipan. Oke, jadi tanyakan ke diri kalian sendiri. Itu apa yang kalian mau cari di situ? Itu, oke. Kalian mau testing, surveinya mau testing. Kalian mau validating. Kalian mau nyari partisipan atau screener ya. Kalian mau nyari partisipan untuk masuk ke kalian. Atau kalian memang mau riset. Jadi tentukan dulu objektifnya kalian apa. Nah, jadi setelah kalian bikin survei ini, nah setelah kalian tahu bikin objektif itu kalian bikin pertanyaannya. Pertanyaannya itu pertama dari setelah bikin survei objektif, langkah kedua itu adalah define general, oke, general and specific kriteria. Gitu. Jadi kriterianya partisipan kalian apa? Gitu. Karena nanti pertanyaan yang kalian susun di survei itu, di form Google Form itu, jangan kalian langsung spesifikin gitu. Misalnya kalian mau nyari tahu apakah dia sering belanja barang elektronik di Tokopedia contohnya. Kayak gitu. Nah, itu kalian harus define dulu, kalian harus tanya dulu berapa sering pakai aplikasi e-commerce mana gitu. Nah, nanti ketika kalian udah define spesifik kriteria ini, oke, kalian ada dua tipe pertanyaan yang kalian akan bikin. Jadi yang pertama itu aku bilangnya apa ya? Pertanyaannya wait ya, aku mikir dulu nih. Jadi pertanyaannya itu ada apa ya? Sorry. Itu satu ya. Itu pertanyaan ada open. Kalian harus tahu ya. Open ended, tahu kan ini? Kalian nggak tahu. Open ended question. Oke. Nah, sama yang kedua itu adalah close ended. Itu. Jadi kalau misalnya kalian bikin survei, oke, itu jangan kalian bikin open ended gitu ya. Jadi boleh kalian bikin open ended tapi jangan terlalu banyak gitu. Kalian bikin open ended question. Jadi kalau apalagi cuma untuk screening, misalnya kalian mau mengetahui seberapa user itu kepengen memahami seberapa user itu bisa sering pakai aplikasi fintech gitu, atau misalnya seberapa user bisa memanage pengeluarannya dia, spending budgetnya dia. Jadi jangan pakai open ended, close ended aja. Gini,
Survei itu hanya akan berguna ketika indikator-indikator problemnya itu kalian sudah tahu gitu. Jadi misalnya aku pernah survei, aku tanyakan ke dia, apa sih problem kamu di kulit gitu. Ya, problem saya adalah ini interview ya. Dia bilang, "Oh ya, aku beli skincare tapi aku nggak tahu ingredients apa yang cocok buat aku." Nah, nanti aku dari problem-problem yang aku dapat itu, aku bikin survei lagi, aku sebarin ke mereka. Di situ aku baru bisa ketahuan, ternyata problemnya adalah ini. Kayak gitu. Oke, jadi define general specific criteria sama satu CTA. Itu yang paling penting. Contohnya misalnya kalian mau screening partisipan. Oke, kalian mau harapkan dia masuk ya, ikut sesinya kalian. Langsung aja tulis di situ. Contoh, jika Anda bisa kayak gini. Itu biasanya di terakhir sih. Jika Anda ingin jika Anda diminta untuk diundang untuk sharing tentang pengalaman Anda, apakah Anda mau untuk hadir? Nah, kayak gitu langsung taruh aja. Atau misalnya kalian kepengen kepengen mencari tahu apakah solusinya kalian itu sudah tepat. Bisa jadi kalian bikin kayak gini. Jika ada aplikasi yang bisa membantu kamu mengatur keuangan, apakah kamu akan mencoba menggunakan? Tinggalkan nomor telepon Anda. Udah, kayak gitu. Jadi jangan lupa survei itu harus ada CTA-nya. Nah, terus lanjut ya, filtering partisipan. Filtering partisipan tuh sebenarnya itu kalian yang tentukan sendiri. Kalau jawabannya udah masuk, kalian tentuin sendiri. Gitu. Cuma kalian kalau mau filtering partisipan, saran aku adalah, lihat kalian harus define dulu di Excel. Kalian gini, filtering partisipan itu sebenarnya di sini nih. Define general and specific kriteria. Kriterianya kalian tuh apa? Kalau misalnya kriteria generalnya terpenuhi tapi spesifik kriterianya nggak terpenuhi, ya itu agak sulit juga gitu. Jadi kalau filtering partisipan ya cari yang partisipan itu yang spesifik kriterianya itu terpenuhi gitu. Oke. Sama satu lagi nih, partisipan interview technical. Itu gini, aku jelasin ke kalian ya. Kalau interview itu intinya cuma satu, jangan leading pertanyaannya. Oke. Jadi jangan leading. Leading tuh kayak gimana? Contoh, leading itu artinya kalian mengarahkan pengguna gitu. Kalian menjerumuskan pengguna itu. Jadi don't leading ya. Nah, contoh pertanyaan yang leading tuh kayak gimana? Oke, dengan ini aku selesai ya. Satu, misalnya kayak apakah Anda khawatir tentang privasi internet Anda? Ya jawabannya dia kan cuma ya dan tidak, ya kan? Ya khawatir, iya, tidak gitu kan. Itu leading. Itu seharusnya kita bisa mengajukan pertanyaan nih. Kayak misalnya pertanyaan tentang kayak tadi kan apakah khawatir tentang privasi internet. Nah, sekarang pertanyaan yang tidak leading tuh kayak gini. Manakah dari topik berikut di bawah ini yang paling mengkhawatirkan Anda terkait dalam hidup terkait penggunaan internet dalam hidup Anda? Satu, how much seberapa banyak waktu yang anak kalian spending. Nah, jadi intinya kayak leading itu jangan mengarahkan pengguna. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang leading itu sebenarnya pertanyaan yang bersifat close-ended question. Itu. Jadi cuman dia jawab ya dan tidak. Close-ended question itu kita pakai ketika kita mau tanya user yang general. Misal, apakah Anda pengguna aplikasi e-commerce? Ya. Apakah Anda pernah berbelanja secara online? Ya. Apakah Anda 1 minggu sekali berbelanja lewat aplikasi e-commerce? Ya. Nah, sekarang itu close-ended. Nah, open-ended adalah misalnya kalian tanya, boleh ceritakan kapan terakhir kamu berbelanja lewat e-commerce dan bagaimana proses kamu berbelanja dari awal sampai akhir. Itu open ended. Pokoknya open ended itu kayak teknik bertanya yang membuka, yang membuat user itu menjawab gitu. Jadi kalau close ended itu what, open ended itu how. Itu how user bisa menggunakan produk itu. Itu sih kalau dari aku. Nah, sebenarnya kalau tips-tips kalian mau jelasin tentang bagaimana teknikal untuk interview partisipan, itu kalian selain buat research plan, buat yang namanya, itu nanti bakal kita share ya, di habis webinar ini, buat yang namanya
buat yang namanya interview guideline gitu. Jadi interview guideline, jadi pertanyaan-pertanyaan interview itu sudah harus kalian lead, sudah harus kalian tulis di Google Docs gitu katakanlah. Nah, interview guideline itu sifatnya ada dua ya, semi struktur sama struktur. Jadi kalau struktur itu artinya kalian ketika masuk dalam sesi conduct jangan bertanya di luar pertanyaan yang sudah kalian tulis, tetapi kalau semi struktur kalian bisa improve. Nah, itu yang sering aku gunain. Nah, setelah kalian buat nih interview guideline, oke, kalian bakal pakai pertanyaan-pertanyaan itu kalian akan tanyakan ke partisipan, benar kan? Kayak gitu, kalian akan tanyakan. Nah, kalian tinggal nyontek aja gitu. Misalnya, apakah Anda sering menggunakan GoFood, contohnya gitu. Nah, tapi ketika kalian di dalam sesinya, kalian kan record, oke? Nah, jawabannya user itu kalian harus translate ke dokumen lagi yang namanya capture sheet. Itu bukan sheet ya, sheet gitu. Lembar untuk menangkap jawabannya user. Jadi misalnya kalau user ngomong misalnya, saya nggak tahu nih Mas, soalnya terakhir kali saya cuma lihat di aplikasinya di bagian depan. Itu harus kalian capture, tulis sesuai dengan yang user katakan. Itu namanya verbatim. Jadi jangan kalian ngubah jawabannya, jangan kalian ngubah kata-katanya. Kayak misalnya, user terakhir kali hanya melihat aplikasi bagian depannya saja. Itu sudah berbeda konteksnya. Ini kan kualitatif. Kalau kalian convert ke kuantitatif, itu sama aja kalian mengubah dari angka 100 menjadi 1000. Itu udah lari tuh. Jadi makanya itu namanya capture sheet. Nah, nanti capture sheet-nya kita kirim ke kalian. Aku udah bikin sih guideline-nya. Dari aku itu aja, sorry kalau agak terlambat dan mungkin terlalu teknikal gitu ya. Mudah-mudahan kalian menyimak. So kadang-kala ketika slide tidak ada, justru audiens lebih menyimak. Kalian tuh bisa mendapatkan itu. Oke, dari aku itu aja sih. Thank you. Aku kembalikan ke Kak Cynthia. Oke, mantep banget nih teman-teman penjelasannya Kak Fendi ya. Jadi kayak teman-teman bukan cuma dikasih template sesuai harapannya, tapi Kak Fendi ngasih real praktek langsung nih. Jadi kayak kalian bisa ngelihat gimana sih caranya ngebuat research question, objektifnya dari yang besar ke kecil. Nah, ini kan sesuatu yang jarang nih diomongin. Biasanya aku juga jarang lihat ada di sosial media. So, mungkin teman-teman aku simpulin sedikit dari yang tadi Kak Fendi jelasin, bahwa intinya UX research itu justru ada sebelum UI design. Dan justru UX research itu adalah menyambungkan dots-dots misteri-misteri seperti detektif, kita mencari tahu apa yang sebenarnya user butuhkan. Dan untuk tekniknya sendiri, teman-teman bisa mulai dari yang paling general, baru mengerucut nih ke makin spesifik. Jadi bukan dibalik gitu. Nah, untuk hal ini, karena Kak Fendi udah jelasin semuanya, sekarang gantian nih, kita masuk ke sesi Q&A. Silahkan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum jelas, atau mungkin di luar yang tadi dijelasin, tapi juga seputar research, boleh silahkan raise hand, nanti aku tunjuk. Oke, langsung nih. Kak Herofi langsung nggak pakai ini ya, nggak pakai lama ya. Yang teman-teman yang lain juga boleh tadi raise hand ya, supaya jadi masuk waiting list. Oke. Silahkan nih Kak Herofi pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Terkait dengan penjelasannya mantap sekali Bang Fendi. Saya mau nanya di sini. Mungkin belum ada di penjelasannya tadi di sini nih untuk pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan di sini yang mau saya tanyakan, yaitu yang pertama, jumlah minimum partisipan untuk validasi data itu kira-kira berapa supaya datanya itu bisa dianggap valid untuk kita lanjut ke action selanjutnya begitu. Kemudian yang kedua adalah media-media interview yang mungkin paling efektif untuk kita gunakan. Dan yang ketiga, apakah dalam mengumpulkan data-data user, kita bisa pakai data dari pihak ketiga. Misal data tadi ada fit apa tadi untuk diet ya, kita bisa pakai dari mungkin dokter atau mungkin pakar nutrisi seperti itu. 3 itu saja mungkin Bang Fendi. Terima kasih. Oke, siap. Oke, yang pertama aku jawab, thank you Mas Herofi gini. Oke, ya aku lupa ya, partisipan itu kalau kalian juga tahu sih sebenarnya itu kan idealnya 5 kan gitu. Tapi itu kan menurut penelitian yang udah tahun berapa. Terakhir aku dikasih tahu juga sebenarnya menurut mentor aku itu idealnya 8 untuk yang sekarang itu. Jadi kalau ada yang bilang 5,
Dan kalau ada yang bilang 5, apakah salah? Ya enggak juga gitu. Cuma kan itu bahasanya penelitian yang hasil rekomendasi dari penelitian yang udah lama gitu. Nah, kita sekarang idealnya katanya itu 8. Karena biasanya itu 5 masih ada error, kita masih punya 3 opsi. Kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua adalah media. Media untuk interview ya, Mas Hero ya. Itu sebenarnya ini kalau online ya, online tuh ya kita bisa pakai Google Meet gitu, bisa pakai Zoom. Kalau aku sekarang karena Google Meet udah berbayar ya, aku pakai Jitsi Meet. Jitsi Meet gratis gitu. Oke, sebenarnya yang media apapun bisa kita pakai gitu. Bahkan dulu aku pernah ngajarin ke student aku, dibilang, Kak, aku nggak bisa dapat partisipan nih, Kak. Partisipan nggak punya waktu untuk interview gitu, untuk masuk ke Zoom gitulah. Padahal kita udah bikin nih linknya. Aku bilang ya udah calling aja lewat WA. Oh Kak, itu nanti nggak valid lah. Ini kan itu hanya teknologi gitu, jadi nggak ada batasan sebenarnya di situ. Atau chat aja lewat WA. Ya memang data yang kita dapat kualitinya itu memang bisa jadi berkurang kayak gitu. Contoh sebenarnya kalau kita telepon juga pengguna nggak ada masalah. Cuma kan kita nggak bisa tahu gerak-geriknya dia lagi menyimak gitu ya, dia lagi sibuk gitu ya, dan bisa jadi kita nggak bisa baca emotionnya dia. Nah, jadi tujuan dari interview sebenarnya itu bukan hanya untuk dapetin, kita bukan hanya mau cari tahu apa yang dia alamin, tapi kita juga bisa empati dengan dia ketika kita hadapan langsung dengan dia. Kita bisa baca raut mimiknya kayak gitu. Bahkan kalau kalian tahu ya, dalam misalnya dalam usability testing itu ada namanya card sorting ya. Nah, card sorting itu sebenarnya dihasilkan dari eye tracking. Tuh, dari eye tracking gimana nih? Nah, itu mungkin cara bahasanya kalau user tuh dia mimiknya bingung di bagian ini, dia patternnya apa, F atau Z kayak gitu. Nah, terakhir yang ketiga apa ya Mas? Aku lupa. Apakah untuk mengumpulkan data-data user kita bisa Hmm, pakai data dari pihak ketiga begitu. Jadi kayak misal tadi untuk kaitannya dengan nutrisi kita bisa pakai pakar nutrisi data-datanya mereka gitu atau ahli hmm. kesehatan dokter gitu. Oke, ini bagus banget sih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya research yang bagus itu adalah research yang di-combine primary research sama secondary research. Gitu. Jadi data-data pihak ketiga itu sebenarnya ada dua tipe. Itu bisa jadi secondary research, tapi itu juga bisa jadi primary research, cuma yang kita interview itu adalah expert. Gitu. Aku pernah kok kayak misalnya waktu itu mau cari tahu kan seberapa wanita-wanita Indonesia itu kalau beli skincare, maksudnya seberapa mereka aware gitu dengan problem kulitnya mereka. Jadi aku tanya nih ke mereka, kamu kalau problemnya kamu untuk kulit itu sebenarnya apa sih? Oh iya, Kak, aku nggak tahu beli skincare, tapi skincare-nya nggak cocok sama ingredients aku gitu. Nah, terus sebaliknya, aku ngundang lagi interview, tetapi perbedaannya bukan user, tapi expert. Dokter kecantikan, dokter kulit, itu atau bahkan influencer, karena kan mereka sering beli skincare terpengaruh sama influencer ya. Jadi aku interview, itu namanya interview expert. Jadi sebenarnya ya kalau yang Mas Heru bilang tadi, itu bisa juga interview direct secara langsung, tapi expert, atau juga bisa secondary research. Itu yang mungkin dimaksud dengan data ketiga ya. Gitu sih. Oke, Thank you, Bang. thank you, thank you. Oke, mantep banget nih pertanyaan barusan dari Kak Herovina. Berikutnya langsung aja nih, langsung kayak aku bilang, langsung ada yang angkat tangan. Waduh, banyak. Ini tapi sebelumnya aku intermezzo dulu ya teman-teman. Jadi nanti akan ada door prize nih, GoPay 50.000, lumayan kan teman-teman, buat 2 orang pemenang terpilih. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman bisa upload IG story dengan ceritain experience belajar di webinar hari ini. Nah, untuk apa yang di-upload bebas ya, boleh misalnya teman-teman capture yang sekarang, atau mungkin cuma foto laptopnya, yang penting teman-teman ceritain experience hari ini gimana, terus tag Kak Fendi di @fendi_vendira, tag aku di Cynthia_UX, dan juga tag UI UX Indo pastinya. Nantinya akan terpilih 2 orang buat dapetin 50.000 masing-masing. Ya teman-teman, intermezzo dulu untuk hadiahnya. Nah, next. Kita ke Kak Firdaus nih, silahkan tadi Kak, udah duluan angkat tangan.
Halo Kak Fendi, Halo. ini mau tanya, kan saya sedang cari, loker-loker yang untuk UI UX ya tentunya. Itu tuh kira-kira metode research apa yang paling cocok untuk mengerjakan take home test dari perusahaan penyedia loker yang deadline-nya tuh singkat gitu, mungkin 1 sampai 3 hari gitu. Kira-kira apa Kak? Mungkin itu aja sih, terima kasih. Oke, ini kayak kita mau nge-apply lamaran gitu ya, terus dikasih home test gitu ya. Iya Kak, biasanya gitu. Oh ya, itu memang tantangan juga sih. Banyak student-student aku yang ngomong juga kayak gitu. Gimana nih Kak? Nah, sebenarnya jangan metode. Kenapa metode itu ada banyak? Sebenarnya karena kenapa metode ada banyak? Karena situasi kita itu bisa beragam. Nah, justru metode yang banyak hadir itu untuk bisa melengkapi situasi-situasi itu. Jadi, nah pertanyaannya adalah metode apa sih yang cocok untuk take home test? Ya, sebenarnya itu bisa secondary research gitu. Secondary research itu kita cari data-data yang sudah ada di internet. Nah, oke. Terus misalnya kita cari dari, contohnya misalnya anak-anak yang sering pakai tuh kayak cari data di Play Store gitu ya, cari data tentang bisnisnya, sentimennya user di sosial media itu terkait, contohnya terkait tentang fintech gitu. Oh, ini sentimennya user fintech apa nih? Oh, fintech ini banyak yang bodong contohnya. Nah, kita tuh bisa pakai secondary research, tapi bisa juga kita sebenarnya pakai yang namanya guerrilla testing. Itu yang sering kali aku lakukan, bukan gorilla ya, guerrilla. Guerrilla itu kayak you datang ke orang-orang ya. Jadi dia di guerrilla testing itu tidak ada partisipan yang spesifik. Nah, jadi kita misalnya kalian datang nih ke tempat, pokoknya intinya guerrilla testing itu siapa aja boleh. Kita datang ke tempat kayak restoran, ada orang-orang duduk, kita minta waktu dong untuk ngetes aplikasi kita, minta waktu dong untuk interview. Kayak gitu. Nah, cuma nanti pada saat media interview tadi ya, kalian mau pakai apa, itu jangan juga idealis kayak oh gua harus Zoom gitu. Itu bisa aja kalian chat lewat WA gitu, chat pakai telepon juga bisa gitu. Memang data yang kalian dapat itu maybe bisa dikatakan bias gitu ya. Tapi mendingan research daripada tidak sama sekali. Itu yang selalu aku bilang ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman solo designer, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya lead-nya kalian belum aware, tapi lebih baik research walaupun bias daripada nggak research. Itu lebih parah tuh asumsinya. Jadi aku bisa pakai Guerrilla, bisa pakai, kalau maupun mau juga interview nggak ada masalah, cuma mungkin jangan Zoom kali ya. Telepon aja gitu ke orangnya, dan jangan lupa capture, record. Itu sih, Mas Firdaus. Oke, terima kasih Kak, sangat membantu banget nih. Oke. Oke, berarti dari Mas Firdaus udah ya. Tadi ada lagi satu lagi, aku lupa. Ini dari tadi udah angkat tangan duluan, dari Kak Aliyah, Istingadatun Aliyah. Boleh nih Kak, silakan. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya yang terkait tadi tuh, kalau aku perhatiin yang tadi itu pas risetnya itu kita tuh fokus ke user need-nya. Nah, kalau aku tadi nggak salah baca di yang problem statement itu si tim desainnya itu udah bikin apa ya tadi namanya tuh ya, desain prototyping atau apa gitu. Nah, kalau kayak gitu kan konteksnya berarti si tim desainnya itu udah terlanjur bikin prototype-nya. Nah, apakah si desain prototype-nya ini di-spill ke apa tuh namanya, user interview-nya kita, atau itu nggak usah dikasih tahu dulu ke yang kita wawancari, katakanlah gitu Kak. Soalnya tadi kalau aku nggak ke-skip ya, si yang prototyping yang udah dibikin sama tim desainnya itu belum kesinggung. Terima kasih. Oke, sip. Ya, benar. Memang di brief tadi itu desain tim sebenarnya udah membuat early prototype ya. Nah, sebenarnya metode juga yang kita bisa gunakan itu adalah UT di situ. Jadi gini,
Kalau dengan case kayak gitu, kita sebenarnya bisa tanyakan ke apa namanya, ke leader kita gitu di company kita, ini mau apa sih? Kalian objektifnya apa nih di brief ini? Kalian mau cari tahu positioning-nya atau kalian mau nyari fitur apa yang harus ada di aplikasi, value apa ya, value proposition apa yang kalian mau berikan, kalian mau nyari tahu positioning-nya kita, positioning-nya FitBuddy seperti apa, atau mau testing. Bukan testing sih sebenarnya, tapi ya mungkin kalian cuma mau spill di dalam interview itu. Nah, kalau tadi memang lebih berat itu ke value apa yang bakal kita tawarkan ke market gitu. Fitur apa yang harus ada gitu. Nah, karena kan di sini kayak mereka udah bikin prototipe-nya, tapi mereka belum tahu nih fitur apa, inti apa yang sebenarnya yang cocok gitu. Nah, jadi mereka mau identify. Nah, itu bisa, ya kita bisa UT. Tapi menurut aku UT dengan konsep, dengan prototipe yang masih early, itu terlalu dini kali ya. Gitu. Sebenarnya ada metode testing yang kita sebut itu sebagai, yang aku sebut sebagai konsep testing gitu. Jadi kita nggak harus nguji usability-nya, tapi yang kita nguji itu adalah konsepnya. Misalnya kayak kita bikin nih aplikasi tentang FitBuddy gitu untuk tracking diet gitu kan. Misalnya kayak kita makan di situ ada form tuh pertanyaannya, apa yang kamu makan hari ini? Nasi gitu ya. Telur gitu. Terus ada ikan. Nah, itu langsung akan terkalkulate berapa nih karbohidratnya, berapa lemaknya, berapa proteinnya, kayak gitu. Nah, tapi kan kita itu masih fitur yang masih dini gitu, masih prototipe. Bahkan mereka belum tahu kalau apakah fitur itu cocok dengan pengguna gitu. Nah, itu kita bisa lakuin yang namanya konsep testing. Nah, konsep testing itu kita combine dengan interview. Jadi kita cuma tunjukin gambar-gambarnya aja, gambarnya prototipe, dan minta pendapatnya dari pengguna. Menurut kamu, kalau ada apps nih yang seperti ini, bahkan biasanya kalau aku ngetes, aku pernah ngetes, ngelakuin misalnya kayak konsep testing gitu ya, atau interview, aku samarin tuh nama aplikasinya gitu. Karena kalau nanti dia tahu gitu ya, ini aplikasinya kita gitu ya, dia kadang-kala user tuh kadang-kala ngasih feedback yang bagus-bagus gitu, padahal sebenarnya itu masih belum bagus-bagus. Jadi aku samarin gitu. Misalnya kayak contohnya apa ya? Yang lalu itu ada tuh dari bank tuh minta sama aku, jadi aplikasinya dari bank, yang warna hijau banknya pokoknya. Terus aku samarin nih nama bank, logo aplikasinya itu GIG Bank. Nggak ada di internet, cari aja GIG Bank gitu. Nah, jadi dia ditanya, oh ini aplikasinya yang bakal kalian launch ya? Oh enggak, ini cuma konsepnya aja Kak. Padahal itu memang yang kita mau launch gitu. Cuman aku samarkan. Jadi kita tuh cuman taruh screen-nya terus minta pendapat dari dia gitu. Nanti dia bakal kasih pendapat gitu. Oh ini sih kalau menurut aku ya, kalau input-input kayak gini tuh agak ribet ya gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya aku cuma scanning, aku maunya cepat, aku cuma mau scanning aja, itu kita nggak nyuruh dia cobain, kita nggak nyuruh si user cobain aplikasinya, kita cuma suruh dia lihat gambar, oke, terus ngasih pendapat gitu. Itu jadi gambar itu sebagai stimulasi kita untuk ngobrol dengan dia gitu, sebagai kayak PowerPoint lah untuk kita obrolin sama dia. Nah, jadi tergantung, pertama satu jawabannya adalah tergantung dari objektifnya yang bakal kita uji itu apa. Kedua, kalau memang mau nguji, mungkin nggak harus usability testing, tetapi namanya bisa juga dengan namanya konsep testing. Itu sih dari aku. Oke, thank you Kak. Oke, dari Kak Alia berarti udah ya Kak? Atau ada lagi? Iya, cukup clear, thank you. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Berikutnya nih kita bisa ke tadi Kak Farhan atau Kak Firdaus masih ada lagi? Atau lupa lower hand? Oke, sepertinya oh ya, sepertinya lupa the lower hand. Oke, silakan dari Kak Farhan, boleh silakan pertanyaannya. Oke. Halo, suaranya terdengar nggak? Aku sambil open soalnya sinyalnya agak kurang. Ini Kak, aku mau bertanya apa? Yang pertama, ketika kita awal
Suara kamu putus, Far. Oke, Kak Farahan, oh, sepertinya ini ya, ke drop out nih. Oke, ini aku nungguin coba-coba ya sebentar lagi mungkin dia masuk sambil teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi boleh nih raise hand atau apa namanya di kolom chat. Langsung nih Kak Heropi ini banget ya, cepet. Silakan nih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya lagi. Mohon maaf, mau tanya lagi. Jadi di sini saya mau apa ya? Sebenarnya saya di sini sekarang posisinya sebagai UI designer gitu kan. Dan saya juga dipasrai untuk melakukan user test begitu. Dan perusahaan kliennya ini ada di Eropa, Polandia, bahasanya berbeda. Nah, saya punya problem di sini. Bagaimana user test dan interview yang bisa saya lakukan jika kondisinya yang pertama research data di awal itu minim bahkan tidak ada karena saya baru bergabung di tengah. Kemudian yang kedua target usernya di tempat lain dan menggunakan bahasa yang lain. Jadi kalau misalnya saya lakukan interview dengan mungkin orang-orang di sekitar saya di sini itu juga rasanya kurang efektif karena emang jadi aplikasinya ini adalah aplikasi untuk belajar bahasa multibahasa dan khususnya bahasa di Polandia sana begitu. Saya agak kebingungan untuk memecahkan problem itu untuk saat ini. Mungkin mohon bantuannya Mas Fendi dan teman-teman. Terima kasih. Oke, ini kamu kerja atau baru mau masuk gitu? Saya sudah kerja, jadi saya di situ awalnya sebagai UI designer, tapi karena memang tidak ada UX research-nya, jadi saya juga dipasrai untuk itu juga, dan saya agak kebingungan untuk memulai dari mana. Oke, ini aku menangkap aroma-aroma frustasi nih. Betul sekali. Oke, gini sih. Memang sebenarnya kalian harus tahu ya. Ini buat teman-teman semuanya, salah satu challenge terbesar UX researcher itu adalah satu, mencari partisipan yang tepat. Itu paling, aku cuma mau bilang ya, kalian stress out bikin business plan, lebih stress out tuh di sini. Kedua, itu kalian udah dapat nih partisipannya yang tepat. Pada saat conduct testing, ya itu atau conduct research, itu bisa jadi kayak jaringannya gitu ya. Atau aku pernah interview user, dia lagi di atas motor serius. Gitu. Atau dia lagi ada acara di rumah, terus adik-adiknya gangguin dia dan dia lompat-lompat pindah kamar. Maaf ya Mas, aku pindah ke sebelah Mas. Maaf ya Mas, aku pindah ke sebelah gitu. Atau di atas motor tuh, aku nggak kedengeran suaranya yang kedengar cuma suara angin gitu. Nah, itu challenging-nya ya. Kalian akan dapat suka dukanya. Tapi gini, untuk karena ini kerjaan ya, sebenarnya itu maybe sebenarnya mungkin aku punya sebuah cara ya, tapi aku nggak tahu kalau ini bakal berhasil atau enggak. Itu caranya adalah kita karena kita nggak bisa reach partisipannya di sana gitu. Jadi memang kita harus minta orang teman kantor kita di sana untuk cariin partisipannya. Itu satu. Nah, kedua, ini yang mungkin agak high cost ya, pakai agensi untuk nge-reach orang-orang ini. Aku pernah tanya ke mentor aku tuh UX researcher di Kunci, kalian tahu ya Kunci. Nah, itu kan aku tanya tuh ke mentor aku, Mas Fahmi gimana nih? Kan aku lihat tuh ada di situ ada mentor-mentor yang terkenal kayak Raditya Dika gitu ya, Chef Arnold. Gimana tuh caranya untuk interview orang-orang ini? Pasti Mas Fahmi interview kan? Iya, saya interview. Terus gimana nih kan? Katakanlah kita orang-orang kaum pribumi ya gitu ya, kita nggak punya akses ke situ kan gitu, nggak mungkin kita DM si Raditya Dika, itu pun belum tahu kalau dia balas gitu kan, banyak orang. Terus dia bilang, oh iya kemarin itu dari company aku pakai agensi untuk nge-reach orang-orang ini gitu. Jadi itu caranya sebenarnya. Jadi kalau kita kayak stuck kayak gini memang harus gunakan pihak ketiga gitu ya. Dan kalau kita agak sulit untuk conduct,
misalnya kayak di sana nggak mau bantuin, itu memang kita bisa cari di LinkedIn, cuman waktunya itu bisa jadi lama gitu kan. Gitu sih. Jadi kadang-kala ya metode riset itu harus juga disesuaikan dengan berapa jumlah partisipan yang kita mau reach. Oke, kedua berapa budgetnya, timelinenya dari berapa lama, terus timnya kalian ada berapa orang, ya itu harus disesuaikan. Jadi jangan bilang, oh gue mau interview, kalau partisipannya ada 10, terus timelinenya cuma 4 hari gimana? Kalian mampu gitu. Jadi jangan aneh-aneh deh gitu. Jadi harus kita itu ada banyak kayak matriks pertimbangan yang harus kita lihat juga dari sisi itu sih. Aku ya beberapa kali dapat yang kayak gitu, tapi aku selalu minta partner atau pihak ketiga untuk bantuin. Ya memang high cost. Ya nanti coba saya obrolin lagi sama kliennya sih memang, karena bahasanya jelas berbeda ya. Kalau misalnya saya mau ngobrol sama mereka, sedangkan mereka itu baru belajar bahasa Inggris katakanlah di situ. Ya buat nge-reach mereka dengan bahasa yang saya juga nggak ngerti itu kan juga agak susah ya. Mungkin nanti juga mesti minta dari klien kami sih begitu. Mau nggak mau gitu. Ya. Mana data di awalnya untuk research-nya juga minim. Harus ada translator. Betul. Ya, aku pernah kayak gitu. Oke, thank you Bang Fendi. Thank you. Oke, menjawab berarti ya Kak pertanyaannya. Aku nambahin dikit ya, karena kebetulan kalau Kak Fendi kan full-time researcher. Aku emang kebetulan juga UI UX designer. So, aku juga pernah freelance buat kliennya ini. Kliennya di US sebenarnya, tapi dia target marketnya adalah Middle East. Jadi lebih susah lagi bahasanya, tidak bisa aku. Jadi sebagai desainer, apalagi kita kan nggak sering banget research. Jadi metode yang kita pakai, kalau Kak Fendi sukanya primary, kalau biasanya desainer sukanya secondary. Jadi kita pakai secondary research lewat jurnal, lewat benchmark ke aplikasi lain, apalagi ya. Kayak ya udah kita jadi usability-nya tapi usability aplikasinya. Jadi kita makainya secondary resource karena nggak bisa dapetin primary-nya gitu. Jadi maybe it can help to answer. Oke. Kayaknya dapat jawaban lagi. Oke, thank you Kak Cynthia. Oke. Berikutnya nih mungkin karena kita masih ada waktu sih sampai jam aku lihat sampai terakhir itu sampai jam 12 sebenarnya. Jadi kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Boleh dari teman-teman tadi Kak Farhan udah balik nih. Boleh silahkan nih Kak. Sorry tadi wifi. Oke. Ini sih Kak, aku mau bertanya. Yang pertama ya, kan aku tuh pengen ngebangun produk ya. Tapi itu udah ada gitu komputernya juga. Nah, tapi pengen dari awal gitu. Nggak ke komputer langsung, tapi pengennya dari awal gitu. Dari background, dari briefnya gitu, dari briefnya sendiri gitu. Beda dari yang lain. Gitu. Nah, itu yang pertama aku lakuin untuk riset yang paling bagus itu apa gitu. Terus yang kedua itu riset objektif, apakah ada batasan atau itu tuh bebas gitu. Itu sih. Oke. Kalau competitors sih metodenya ya paling kompetitor analis sih. Oke, itu udah paling itu ya, udah paling oke lah gitu. Jadi memang kita harus cari tahu dulu kayak kelemahan dan kelebihannya dari kompetitor, terus positioningnya kita kayak gimana. Jadi kalau kalian tahu, kompetitor analis itu cuma ada di dua Venn diagram, tahu ya, pernah lihat Venn diagram? Nah, jadi ada kompetitor, kan kompetitor itu ada dua ya, kompetitor yang direct sama kompetitor indirect gitu. Tetapi dalam kalian melihat kompetitor, jangan cuma lihat indirect atau indirect gitu, tapi lihat apakah kompetitor ini punya solusi yang sama dengan solusinya kalian. Terus kedua, apakah dia punya user yang sama. Jadi ada kompetitor yang solusinya sama, usernya sama, itu yang indirect, itu yang direct, yang head to head dengan kita. Tapi kalau kompetitornya itu dia punya solusi yang sama, tapi different users, yaitu berbeda, itu bisa jadi indirect.
Jadi kalau menurut aku sebenarnya kalau mau mulai research dari awal, ya mungkin bisa juga dengan competitor analysis gitu. Nah, itu competitor analysis itu secondary ya, secondary research. Nah, tapi kalian juga bisa tanya ke user. Tanya, oke, Mbak sering pakai aplikasi apa ya kalau untuk misalnya untuk kelayanan, untuk misalnya Mbak kalau pakai misalnya lagi galau gitu ya, mental health gitu, Mbak sering pakai aplikasi apa ya? Oh, aku sering pakai Relief gitu kan, ada Relief, ada Psiku dan lain-lain, ada 1% juga kan servisnya. Oh ya, aku sering pakai Relief. Kenapa tuh pakai Relief? Gitu. Boleh tahu nggak sih? Kayak gitu. Nah, tapi Mbak tahu nggak ada aplikasi yang lain? Iya, aku juga pernah cobain yang lain. Nah, perbedaannya apa ya? Jadi kalian bisa tanya comparison itu ke pengguna. Dan bahkan kalau kompetitor analis itu bukan cuman kayak kita mencari tahu kelebihan dan kekurangan, kita bisa UT malah aplikasinya si kompetitor. Aku sering juga kayak gitu. Aku UT nih aplikasi kompetitor, terus aku tanya ke mereka, gimana nih aplikasinya? Oke nggak? Kayak gini gini gini. Itu sih kalau dari aku, Farhan. Nah, kalau untuk research objektif itu gini, ada aturan sebenarnya. Tapi aturannya bukan aturan yang baku ya. Research objektif itu ideal 3, oke, maksimal 4, oke, dan jangan cuma 2. Jangan 2. Jadi kalian kalau bikin research objektif, jangan kalian bikin sampai, ini kan aku bilang ideal 3 ya, bukan berarti 4, 5 itu salah. Cuma kalau kalian terlalu banyak objektif, kalian itu nggak bakal fokus, terlalu lebar gitu, terlalu banyak hal yang kalian mau cari. Atau misalnya cuma 2, itu terlalu sedikit kalau 2, kayak gitu. Atau bahkan ada yang 1 tuh. Gitu. Itu jadi ideal 3. Nah, kita bingung Kak bikin kata-katanya jadi 3. Makanya gini, salah satu skill yang harus dimiliki oleh UX researcher itu adalah copywriting. Gitu. Jadi kalian harus belajar tuh copywriting, kayak gimana kita bikin problem statement, kata-katanya kayak gimana, bikin insight yang provokatif, itu kayak gimana kan, misalnya kayak kalian nge-generate insight gitu. Misalnya kayak generate insight, pengguna tidak punya waktu untuk pengguna sudah tidak lagi menonton TV. Itu insight. Oke, itu insight yang kalian dapat. Tapi insight itu kurang provokatif. Nah, ada seninya dalam membuat insight, itu kalian harus pinter copywriting. Jadi kita ubah nih ke kalimat yang provokatif, misalnya kayak pengguna memang anak muda sekarang memang sudah tidak lagi menonton TV gitu ya, karena kan kita punya YouTube, punya TikTok, tapi kita ubah, pengguna memang sudah tidak menonton TV, tetapi mereka masih menonton TV untuk tayangan-tayangan tertentu, contohnya bola, MasterChef, nah gitu. Jadi itu kan lebih provokatif tuh. Jadi memang harus ada seni copywriting-nya. Jadi kayak kalian bikin research objektif ya, jangan terlalu begini. Intinya gini, jangan terlalu kecil, tapi jangan juga terlalu lebar gitu. Wah, itu bahaya. Kalian nggak bakal fokus. Itu sih dari aku, Far. Oke, terjawab. Berarti Kak, ketika kita jadi si research objektif itu kita jadi harus tentuin goals-nya juga kan, goals-nya riset ini tuh apa gitu ya. Iya sih, harus ada tentuin. Ada beberapa di research plan yang ada research goal, tapi itu jarang dipakai sih. Gitu. Jadi cuma gini, biasanya kalau researcher yang kayak aku udah tahu goals-nya ini apa. Tapi sebenarnya gini, kita nggak boleh terlalu spesifik ya goals-nya, karena kalau kita terlalu spesifik, kita nggak bisa explore. Nah, justru UX researcher itu tugasnya untuk explore kan, discover opportunity. Jadi jangan kalian udah, oh gue tahu nih, misalnya kita mau cari tahu seberapa berguna aplikasi kita, oke, dengan usability testing. Ya, tapi seandainya kalau kalian udah tahu goals-nya terus kalian ngarahin ke situ, itu kalian nggak bisa dapat opportunity yang lain. Gitu. Jadi ya goals kalian tentuin gitu, tapi jangan spesifik ya. Kayak gitu. Kalau objektif itu kan adalah langkah untuk ke goals. Gitu kan. Misalnya kalian mau pergi ke Jakarta gitu, kalian bisa lewat pakai kapal laut, bisa pakai pesawat gitu ya. Kalian mungkin bisa berenang. Oke, jadi itu objektif, tapi goals saran aku jangan terlalu spesifik.
Oke. Oke, ya teman-teman. Makasih Kak Farahan atas pertanyaannya. Terus juga teman-teman, aku ingetin jangan lupa buat isi yang di kolom chat yang bit.ly penilaian webinar 5, di mana nantinya akan teman-teman bisa evaluasi webinar hari ini dan dapetin sertifikatnya. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Aku mau ingetin itu dulu. Terus waktu kita masih ada 10 menit terakhir. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau bertanya, boleh lewat raise hand atau mungkin boleh juga di kolom chat diketik. Nah, nih Kak Farhan angkat tangan lagi. Silakan nih Kak Farhan. Oke, Kak. Ini tentang ini ya, Kak. Riset kualitatif dan kuantitatif gitu, Kak. Nah, aku masih bingung di ini. Kan kalau kualitatif tuh biasanya kita cari di artikel dan itu biasanya cerita gitu kan. Artikel gitu dari Medium dan apa-apa. Nah, kalau misal kita tuh dapat kayak gini. 200 orang di Indonesia sudah menggunakan misalkan aplikasi ini. Nah, itu temuannya kualitatif atau kuantitatif? Itu masih bingung. Soalnya kan itu masih menyambung juga ke artikel gitu. Tapi di artikelnya itu ada angka juga. Itu tuh kuantitatif. Gitu. Kuantitatif itu sebenarnya bukan hanya pure angka, tapi semacam memberitahu berapa size-nya. Gitu. Jadi bukan berapa population-nya dan reason dari bisa juga ada reason dari population itu, kayak tadi berapa juta orang sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, itu ya, tapi itu kan itu menunjukkan. Kan kalau kita cuma tulisan, kita cuma dapat angka 21. Kita nggak tahu 21 ini 21 apa. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita dapat 21 juta orang yang sudah menggunakan aplikasi ini, yaitu itu kuantitatif. Tapi kan kita nggak pernah tahu reason-nya itu apa. Kenapa orang 21 ini bisa mau menggunakan aplikasi ini, ya itu yang kita gali dengan kualitatif gitu. Itu sih. Oke. Oke, Kak, jawab. Oke, Kak Farhan ada pertanyaan lagi mungkin? Lagi ini. Buat ditanyain. Tapi nanti kalau misalkan ada yang ditanyain, boleh lagi. Sampai jam berapa? Ini kita mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir sih Kak. Habis itu soalnya udah jamnya, jadi udah mau selesai gitu Kak. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman nih, karena kan jarang-jarang tanya langsung sama Kak Fendi, jadi mungkin sampai waktunya habis masih bisa kalau ada yang mau nanya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir sih dari teman-teman, silahkan kalau ada yang mau nanya lewat raise hand atau mungkin diketik. Kalau misalnya emang agak kesulitan mungkin open mic, boleh silahkan diketik teman-teman, nanti aku bacain. Ayo guys, awas nanti nanya lewat japri ya. Mungkin kamu sih dia, kamu mau sharing sesuatu kali ya, atau mau tukar pendapat atau gimana? Oke, aku nggak ini sih ya, apa namanya? Kalau aku punya pertanyaan sih, tapi bukan sharing. Ini sharing sih. Aku punya pertanyaan seputar ini nih. Dari pendapat. Kalau misalnya kita dapat case whiteboarding challenge nih Kak. Oh. Nah, kan tadi kan Kak Fendi agak sebenarnya sedikit tuh kayak itu kan sebenarnya kayak tadi naruh di whiteboarding kan sebenarnya apa namanya ya, mirip tuh kan. Nah, kalau whiteboarding challenge kita cuma punya waktu 30 sampai 40 menit ya hanya kan. Maksimal 1 jam lah ya whiteboarding. Nah, gimana caranya kita put research in that time gitu lah. Cuman 30 sampai 40 menit. Tapi tetap ada research-nya. Jadi misalnya aku pernah dapat case di whiteboarding, terus temanya itu apa ya? Oh ini, Indonesia itu salah satu negara plastic waste terbanyak di dunia. Gitu. Kita masuk nomor 4 atau nomor 3 kalau nggak salah di dunia.
So how kita bisa solve itu dengan teknologi. Nah, kan di awal harus ada food research-nya dulu ya sebelum kita masuk ke wireframe. Nah, gimana caranya itu Kak? Dalam mungkin maksimal 1 jam lah. Kayak itu, tapi kalau di whiteboarding itu dikasih waktu nggak untuk kayak misalnya buka HP atau lihat-lihat data di internet? Dikasih, biasanya dikasih. Tapi Kasih, oke. dengan tetap waktu yang itu. Dengan waktu yang singkat ya, oke. Soalnya ada yang nggak dikasih. Oh, ya. Ada yang kayak gitu. Oke, kalau dikasih sebenarnya lebih mudah ya. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak dikasih, itu kita pakai asumsi kita. Tapi asumsi kita harus kita kurangin assume-nya gitu. Jadi, nah kalau misalnya dikasih data kayak gitu, sebenarnya kita gini, kuncinya adalah mencari tahu dulu konteks dari proyeknya. Itu dulu, itu satu. Konteksnya ini apa sih? Konteks itu bicara juga sama scope ya. Scope-nya kemana? Nah, kedua, cari tahu behavior itu udah pasti. Cari sesuatu yang sifatnya behavior. Jangan cuma needs. Kadang-kadang kita orang Indonesia needs-nya adalah ini, tapi kita nggak tahu behavior-nya mereka karena apa. Karena ketika kita mau bikin products gitu ya, reason yang paling kuat itu keluar dari behavior-nya user gitu. Oh, user contohnya kayak misal misalnya orang pakai remote gitu ya, remote TV. Ada kalau kita pakai remote TV kan sebenarnya remote TV-nya cuma diklik button tombol aja gitu kan untuk kita bisa nyalain TV. Tapi ada orang yang pakai remote TV dipukul-pukul dulu gitu kan. Nah, itu sebetulnya. Nah, cara untuk kita bisa dapat ya behavior itu bisa jadi dengan coba lihat di YouTube gitu. Observasi, aku bisa ya kayak gitu. Lihat nih, misalnya kayak plan-nya case-nya itu tentang orang yang misalnya layanan kayak Halodoc lah gitulah untuk bisa pesan apa namanya dokter gitu secara online. Ya aku bakal lihat di YouTube orang-orang itu kalau ngantri itu kayak gimana ya behaviornya kayak gitu. Nanti aku bisa capture tuh gambar-gambar. Oh dia harus tulis nama dulu atau cari di forum-forum kayak Quora, Kaskus gitu sih. Jadi sebenarnya kuncinya adalah cari behaviornya. Nah itu behavior itu yang kita build di dalam research kita. Gitu sih. Kuncinya di situ. Oh, berarti kalau dari waktunya cuma 30 or 40 menit, kita bisa sebenarnya kayak capture dari video aja gitu ya. Kita masukin link. Iya, jangan terlalu jangan cari attitude. Attitude itu gampang kita. Attitude itu kan hanya pendapat ya. Tapi behavior itu yang membuat kita kuat sebenarnya. Jadi tangkap aja dari YouTube gitu, lihat aja. Walaupun mungkin ini nggak begitu spesifik gitu. Ya memang itu kan secondary research, nggak spesifik ya. Tapi yang penting kita ada based on landasan berpikir. Ini loh, aku lihat di YouTube nih ada kayak gini orang-orang. Dari biasanya aku pernah whiteboarding, aku cuma lihat di YouTube. Oh aku screenshot pakai HP. Terus abis itu aku bikin storyboardnya. Nah sesuai yang ada di YouTube itu. Gitu. Dan itu work sih bagi mereka. I see. Berarti dari YouTube itu kita bikin storyboard, dari situ ketemu nih Kak pain point sama user needs, baru kita bisa masuk ke desain dan sebagainya gitu kan. Ya, betul. Kayak gitu. Oke. Ini menjawab banget. Jadi teman-teman lumayan insight-nya kalau teman-teman nanti bakal dapat mungkin interview kerja atau salah satu tahap akhirnya biasanya whiteboarding challenge itu bakal dikasih case yang unexpected kayak gini. Kayak soalnya aku misalnya ngelamar perusahaan fintech gitu, tapi di study case-nya plastic waste kan itu ini kan, padahal kita mungkin udah nyari tahu finance Indonesia dan sebagainya. Tapi ya challenge-nya tuh 180 derajat gitu. Ya, memang nggak boleh jangan fokus ke solusi sih biasanya, fokus ke problem dulu ya. Nah, cuma kan bagaimana kita cari data itu yang agak-agak tricky sebenarnya. Oke. Siap. Makasih banget Kak, jawabannya. Oke. Berikutnya nih, tadi sambil kita ngobrol, Kak Firdaus, raise hand. Boleh nih Kak Firdaus, mungkin ada pertanyaan lagi. Halo Kak Fendi, maaf tanya lagi. Halo, nggak apa-apa. Tanya gimana sih kalau Kak Fendi itu mengetahui bahwa metode research-nya Kak Fendi yang buat itu tuh tepat. Lalu bagaimana cara mengetahui metrik kesuksesan yang kita buat itu sudah benar atau belum gitu. Seperti itu sih Kak. Metode riset yang dimaksud benar tuh kayak gimana ya? Maksudnya dari hasil yang didapatkan atau gimana? Itu tepat atau enggaknya itu bagaimana sih Kak ngukur?
Oke, aku fokus ke satu dulu. Gampang sebenarnya. Objektifnya apa? Jadi kalau kita jadi researcher selalu kita tanya objektifnya apa? Itu selalu. Kenapa kamu pakai makanya gini di dalam research plan itu ya, misalnya kita udah tentuin nih, oh kita pakai interview, kita jelasin pakai kata-kata kecil gitu, to get opinion and perspective from users. Nah, jadi kita punya reason gitu. Jadi sebenarnya tergantung kayak misalnya kita tadi mau nyari tahu tentang kebiasaan hidup sehatnya pengguna gitu. Oke, kita bisa sebenarnya nggak ada ya metode yang tepat, nggak ada. Tadi aku bilang ya, nggak ada metode yang tepat, cuma metode sebenarnya nggak ada metode yang tepat, tapi hasil yang kita mau dapat itu hasil yang seperti apa? Nah, itu dia. Oke, kita mau dapat attitudinal dari pengguna. Kita mau cari tahu perspektifnya pengguna. Kita mau cari tahu reason-nya dia pakai aplikasi ini. Gitu. Kenapa dia itu sekarang udah nggak nonton TV, malah TikTok dan YouTube gitu. Close the door gitu ininya apa namanya favorit itunya kontennya gitu. Nah, itu kita bisa pakai interview gitu. Jadi menurut aku semua metode bisa kita pakai gitu. Cuma mana metode yang bisa memungkinkan kita untuk bisa gather data sesuai objektif yang kita udah determine di awal, itu yang agak tricky. Itu sih kodanya. Oke, pertanyaan kedua gimana ya, Mas? Aku tadi nggak menyimak. Yang kedua itu cara mengetahui metrik kesuksesan yang kita buat itu Metrik bagaimana? kesuksesan ini dalam hal apa ya? Ini usability testing atau UT ya? Lebih ke usability testing, Kak. Usability testing, oke. Oke, nah metrik kesuksesan kebalik lagi, objektifnya itu apa? Gitu. Oh, Objektifnya apa? Kalian mau mengukur kemudahan user menggunakan aplikasi, oke, atau kalian mau mengukur apakah fitur-fitur yang ada di dalam ini sudah terintegrasi, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kalian mau mengukur usability, oke, kalian bisa pakai yang namanya SOS. Gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau mengukur kemudahan, itu bisa pakai SEK. Gitu. Atau kalian mengukur seberapa cepat user menyelesaikan satu task. Kayak gitu, yaitu kalian bisa pakai yang namanya time completion rate untuk mengukur news. Jadi sebenarnya balik lagi, tanya lagi, objektifnya kalian apa? Gitu. Atau kalian mencari tahu seberapa user suka seberapa user senang dengan desainnya kalian dibanding kompetitor ya, pakai A/B testing kayak gitu. Jadi itu yang aku bilang, selalu tanyakan kompetitor. Nanti kita lihat dari objektif itu metriknya apa. Contohnya kemudahan ya. Kemudahan itu kita bisa ukur pakai misalnya kayak 1 sampai 7 berapa mudah, seberapa mudah. Oke, 1 sangat sulit, 7 itu sangat mudah. Kalau dia kasih isi 6 berarti berhasil kan. Tapi kalau dia isi 4 ya itu berarti tanda tanya gitu. Tengah-tengah gitu. Jadi memang selalu balik ke objektif. Nanti kayak matrix yang kalian pakai time completion rate, efisiensi, atau misalnya kayak matrix yang lain kayak misalnya impression. Nah, itu kalian nentuin sendiri. Aku pernah loh bikin testing yang namanya 5-second test. Jadi waktu itu anak-anak student aku kan bikin bikin website yang cuma landing page-nya. Biasa kan kita kalau bikin produk atau mobile apps itu kan kita ada tasknya, klik ini, klik ini, klik ini, bener kan? Tapi kalau landing page gitu cuma satu halaman, cuma informasi apa yang kita mau tes di situ, gitu kan nggak ada yang dites, nggak ada task login di situ, cuma scroll dari atas ke bawah aja. Nah jadi cara metodenya yang cocok adalah impression, gitu, ngetes impressionnya user dalam 5 detik, dia paham nggak landing page ini nyeritain tentang apa. Jadi aku tunjukin tuh landing page prototype-nya. Baru kan landing page itu ada beberapa section ya, kayak section hero banner, section value proposition, section product, section testimony, biasanya gitu kan. Nah, aku tes tuh di awal. Gitu. Aku tes, oke, dalam 5 detik tiba-tiba aku langsung close. Oke, aku tanya Mbak, kira-kira menurut Mbak apa yang Mbak ketahui gitu. Menurut Mbak website tadi website apa ya? Terus dia bilang kayak gini. Jawabannya sih bisa random ya. Dia bilang gini, "Oh, ini kayaknya fintech ya." Oke, ada lagi kah? Iya, aku tadi kenapa Mbak lihat fintech? Ya, soalnya kayak ada warna apps-nya kayak nomor rekening gitu. Terus aku tanya, "Oh,
tadi aku juga lihat ada koin kayaknya ini rewards gitu. Nah, itu udah berarti impression-nya udah dapet gitu. Udah dapet tuh walaupun mungkin yang dia tangkap itu bisa random tapi minimal mengarah-ngarah ke keuangan lah. Kayak gitu. Nah, jadi tergantung yang kalian mau uji itu apa. Itu dulu sih yang ditentukan. Tuh. Terakhir kali ini Cynthia lewat chat. Ya, terakhir aku bacain. Yang tadi udah clear berarti ya pertanyaan dari Kak siapa tadi? Dari Kak Firdaus. Oke. Terus. Oke, siap. Ini terakhir nih ya, kita penutup webinar kali ini. Ada pertanyaan nih Kak lewat chat. Dia nanya 2 sekaligus karena terakhir ya. Pertama, buat filtering itu dilakuin sekali doang sebelum kita nyebarin form survei atau setelahnya perlu lagi Kak. Terus UX research itu dilakuin cuma untuk ngedevelop produk yang basisnya mobile, atau juga bisa jika berbentuk hanya website, bagaimana metode UX research yang dilakukan? Oh iya, aku paham. Jadi ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama soal filtering responden. Kalau kita mau filtering itu kapan gitu? Apakah sebelum atau sesudah bisa filter lagi gitu? Yang kedua, intinya research ini tuh apakah cuma untuk hal-hal yang apps doang, atau bisa juga buat website. Kalau bisa buat website, metodenya gimana? Sebenarnya mungkin kalau aku bisa iniin ya, kayak rangkum, mungkin bukan untuk atau website sih, tapi apakah ini hanya untuk produk digital lebih tepatnya? Kalau nggak digital, gimana nih Kak caranya? Mungkin itu lebih ini kali ya, lebih seru gitu pertanyaannya. Ya. Oke. Filtering responden itu sebenarnya bisa 2 kali gitu. Tapi tergantung yaitu objektif. Tergantung kalian mau cari apa gitu. Aku pernah nyebarin survei itu lebih daripada 2 kali gitu. Jadi pertama kali aku sebarin survei general dulu. Oke, ke orang-orang pada umumnya, nggak ada kriteria tepat. Habis itu aku dapat nih data, oh user tuh kayak gini ya, pandangan orang secara general tuh seperti ini. Habis itu aku sebarin filtering partisipan. Karena waktu itu, ingat ya, aku screening atau filtering karena aku mau nyari partisipan yang tepat untuk aku in-depth interview. Itu jadi kalian harus tahu dulu, itu aku bilang tadi, surveinya kalian itu tujuannya untuk apa? Mau screening, maksudnya kalian mau ajak partisipan untuk interview, atau kalian cuma mau survei aja? Karena 2 hal yang berbeda. Aku pernah dapatin ada student aku yang bikin dia gabungin, Kak, kita mau dapatin user, kita mau filtering user yang kita bakal pakai untuk in-depth interview, tapi kita juga sekalian mau cari data dari user. Wah, itu nggak bisa. Karena kunci dari sifat dari survei itu harus efektif gitu, jangan terlalu panjang, user bakal malas nulis kayak gitu. Jadi pisahin kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa filter dulu partisipannya. Oke, setelah kalian conduct research dari user, nah baru kalian data-data itu kalian bikin survei lagi untuk memastikan ke size yang lebih besar apakah memang benar jawaban dari satu orang ini itu problem bagi semua orang. Gitu sih. Jadi aku jarang sih pakai 2 kali gitu, tapi mungkin survei berulang-ulang kali itu banyak. Gitu. Aku banyak kali bikin kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua adalah ya tadi ya Cynthia kayak produk offline ya. Nah, kalau untuk website ya oke, mungkin aku jawab dulu dari sisinya Kairuniza nih. UX research itu bisa juga bisa untuk website gitu. Jadi nggak cuma untuk mobile. Nah, tapi kalau ngacu ke jawaban pandangannya Cynthia, ya benar tuh. Nah, jadi mungkin kita selama ini cuma tahu UX research itu cuma untuk produk digital ya. Kalian akan kaget kalau kalian lihat hasil-hasil riset aku yang bukan digital. Contoh tadi itu hasil riset aku adalah mencari tahu apakah milenial sekarang masih nonton TV. Kalian akan kaget kayak gitu. Atau kalian akan kaget misalnya aku mencari tahu apa ukuran seseorang dikatakan jadi budak korporat. Itu penelitian riset aku tuh selalu aneh-aneh kayak gitu, yang ngarah kayak gitu. Jadi nggak harus ke aplikasi sebenarnya, tapi juga kita bisa riset yang sifatnya behavior gitu. Nah, biasanya kalau misalnya sebelum kita launch app, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang aware dengan research itu mereka bakal coba cari tahu dulu behaviornya orang dengar musik tuh kayak gimana sih sekarang ini di Indonesia. Kayak gitu, orang-orang pada suka K-pop kah?
gitu, atau orang-orang suka lagu-lagu TikTok kah gitu. Jadi kita survei behavior itu nggak spesifik ke apps gitu, tapi spesifik ke behaviornya user. Itu sih jawaban dari aku. Oke, mantap sekali. Oke, itu jawabannya dari Kak. Berarti penutup ya. Pertanyaan penutup dari Kak Kairunisa. Oke. Siap. Terima kasih nih teman-teman semua udah ikut webinar hari ini. Mungkin terakhir kita sesi foto kali ya. Habis itu baru benar-benar selesai. Gitu. Boleh teman-teman on cam kita sesi foto terakhir. Oke. Ini BTW Kak Hendra atau Kak Maria dari aku aja atau mau dari Kak Hendra atau Kak Maria yang capture? Oke, dari saya boleh, saya bantu capture ya. Oke. Teman-teman ditunggu ya, mungkin 2 menit nih Kak, 2 menit. Oke. Yang mau rapi-rapi ya 2 menit langsung Silakan yang mau sisiran, mau rapi-rapi. pakai lipstick dulu. Ya. By the way, hari ini ada 36 peserta, jadi kalau untuk screen di Zoom ini saya ada dua screen, jadi nanti kita 2 kali take foto ya. Oke, ini teman-teman 2 kali ya teman-teman. Mm. Oke, kita tunggu nih ya. Pas nih 12:03 kita capture. Yang mau on cam silahkan on cam dulu nih. Ayo, 1 menit lagi aku tungguin. Ayo, kayaknya masih banyak yang belum on cam. Silakan teman-teman semuanya. Ayo guys, yang lain, yuk on cam dulu. Yuk, kita on cam. Yoga, Rifki, Haji. Oke. Kayaknya udah ini nih Kak. Udah semua. Silahkan nih Kak Hendra di capture. Oke, kita capture ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ya, satu lagi. Siap ya. 3, 2, 1. Oke, sudah semua 2 screen. Terima kasih. Terima kasih semua yang udah ikut. Jangan lupa diisi link formnya dan jangan lupa bikin IG story buat tag ke UX Indo, Kak Fendi dan aku untuk dapat GoPay 50.000. Itu teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Dan makasih banyak udah ikut sampai selesai. Yeay. Silahkan buat teman-teman untuk leave karena kita udah selesai. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung kayaknya ke Kak Fendi-nya. Ya Kak? Ya nggak Kak? Bisa. Oke, siap. Makasih banyak Kak Fendi atas waktunya hari ini. Thank you semuanya. Oke. Oke. Thank you. Thank you semuanya. Siang. Itu semuanya.